Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MSDM, perkenalkan saya Sri Ratnasari akan menyampaikan materi mengenai turnover. Di sini akan dibahas mengenai yang pertama yaitu pengertian turnover, dan yang kedua dampak tingginya turnover, yang ketiga faktor penyebab turnover, yang keempat proses terjadinya turnover, yang kelima mencegah atau meminimalkan turnover. Memasuki materi yang pertama yaitu tentang pengertian turnover. Jadi apa sih yang dimaksud dengan turnover itu? Jadi, turnover atau bergantian adalah keinginan seorang karyawan untuk berpindah, berhenti, atau keluar dari tempat bekerja yang dilakukan secara sukarela atau atas kemauan sendiri maupun keputusan dari organisasi. Umumnya, turnover dilakukan karena karyawan ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Berdasarkan kesediaan karyawan, turnover itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu turnover secara sukarela dan turnover secara tidak sukarela. Penjelasan mengenai turnover secara sukarela yaitu karyawan meninggalkan perusahaan karena keinginannya sendiri. Turnover secara sukarela dapat disebabkan oleh banyak faktor, termasuk peluang karir, gaji, pengawasan, geografi, dan alasan pribadi atau keluarga. Penjelasan mengenai turnover secara tidak sukarela yaitu pemecatan karena kinerja yang buruk dan pelanggaran peraturan kerja. Turnover secara tidak sukarela dipicu oleh kebijakan organisasional, peraturan kerja, dan standar kinerja yang tidak dipenuhi oleh karyawan. Berdasarkan tingkat fungsionalnya, turnover itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu turnover fungsional dan turnover disfungsional. Penjelasan mengenai turnover fungsional yaitu karyawan yang memiliki kinerja lebih rendah, individu yang kurang dapat diandalkan, atau mereka yang mengganggu rekan kerja meninggalkan organisasi. Penjelasan mengenai turnover disfungsional yaitu karyawan penting dan memiliki kinerja tinggi meninggalkan organisasi pada saat yang genting. Sekarang kita masuk materi yang kedua yaitu dampak tingginya angka turnover. Jadi tingginya angka turnover dapat mempengaruhi banyak aspek di perusahaan, yaitu diantaranya kerugian finansial, produktivitas menurun, serta turunnya keuntungan perusahaan. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu faktor penyebab turnover. Ini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor penyebabnya terjadi suatu turnover. Yang pertama yaitu karena usia. Karyawan yang lebih muda lebih tinggi kemungkinannya untuk keluar. Karena tingkat turnover yang cenderung tinggi pada karyawan berusia muda itu disebabkan karena mereka masih memiliki keinginan untuk mencoba pekerjaan. Faktor yang kedua yaitu lama kerja. Turnover lebih banyak terjadi pada karyawan dengan masa kerja lebih singkat. Karena interaksi dengan usia dan kurangnya sosialisasi awal merupakan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya turnover. Faktor yang ketiga yaitu karena beban kerja. Akibat beban kerja yang terlalu berat dapat mengakibatkan seorang pekerja menderita gangguan atau penyakit akibat kerja. Faktor yang keempat yaitu faktor lingkungan. Lokasi yang menyenangkan akan menarik bagi karyawan. Demikian juga dengan lingkungan fisik yang dapat berpengaruh pada turnover karyawan. Faktor penyebab yang terakhir yaitu karena kepuasan kerja dan gaji. Karena kepuasan kerja, karyawan itu dianggap sebagai penyebab turnover.
Namun, persepsi karyawan terhadap perlakuan tidak adil dalam hal kompensasi menjadi penyebab lebih kuat terjadinya turnover. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu proses terjadinya turnover. Adalah tahap proses terjadinya turnover. Itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu dimulai ketika karyawan mengevaluasi pekerjaan yang sekarang. Lalu mereka menyadari bahwa mereka puas atau tidak puas dengan pekerjaannya. Tahap yang kedua yaitu diawali dari penurunan tingkat kepuasan yang kemudian mempengaruhi penurunan motivasi yang dicirikan dengan stres, sakit fisik, malas bekerja, kualitas rendah, komunikasi personal yang kurang, dan masa bodoh dengan tugas pekerjaannya. Tahap yang ketiga yaitu karyawan mulai memutuskan untuk berpikir dan berniat keluar dari pekerjaan untuk mencari pekerjaan baru. Lalu tahap yang keempat yaitu karyawan membandingkan pekerjaan alternatif dengan pekerjaannya sekarang, serta membuat suatu keputusan untuk tinggal atau keluar dari organisasi. Jadi proses terjadinya turnover itu ada 4 tahap. Ya, seperti itu. Memasuki materi yang kelima yaitu mencegah atau meminimalkan turnover. Cara-cara pencegahan terjadinya atau cara meminimalkan turnover di perusahaan. Yaitu yang pertama dengan membuat sistem prosedur kerja yang jelas. Karena prosedur kerja yang jelas dan detail bisa membuat karyawan tahu bagaimana menjalankan kerja dengan baik dan benar tanpa harus bingung. Cara yang kedua yaitu dengan membuat sistem kompensasi yang jelas dan transparan. Karena faktor kompensasi merupakan salah satu daya semangat karyawan dalam membentuk etos kerja dan semangat kerja. Cara pencegahan yang ketiga yaitu dengan membuat suasana kerja yang nyaman. Karena biasanya pemimpin yang bijak dan mengayomi karyawan akan mendapatkan banyak karyawan yang mau bekerja dengan tenang dan akan membentuk suasana kerja yang nyaman. Lanjut, cara pencegahannya yang keempat yaitu dengan membuat sistem jenjang karir yang jelas. Sistem jenjang karir membuat seseorang untuk berani mengambil keputusan untuk tidak meninggalkan perusahaan karena tahu bagaimana mencapai suatu posisi pekerjaan dengan kerja keras dan bukan dengan subjektivitas dari pimpinan. Cara pencegahan yang terakhir yaitu dengan mengembangkan kompetensi dan kemampuan karyawan. Dengan jalur pengembangan kompetensi, maka karyawan tahu bahwa kemampuan dan bakatnya bisa disalurkan demi kepentingan perusahaan. Demikian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.